ini terhadap kinerja Patrick Kluivert selama menjadi pelatih tim nasional senior. Nah, ini mungkin tampilan ini agak berbeda dengan survei sebelumnya. Kenapa? Karena survei sekarang ini Football Institute itu menggunakan teknik deep interview. Artinya kita ingin menggali, bukan hanya ingin mengetahui alasan mereka memilih jawaban, tapi alasan lebih dalamnya lagi itu apa. Nah, jadi ketika ditanya puas nggak sama kinerjanya Patrick Kluivert, sebanyak 72% itu menyatakan puas. Nah, puasnya dari mana? Ternyata dari prestasi atau hasil. 49% itu dari 72% itu menyatakan puas itu ya karena hasil, bahwa Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia dari round 3 menuju ke round 4. Ini dalam teknik survei ini namanya in-depth interview. Yang kedua, bagaimana penilaian supporter tentang asisten pelatih Patrick Kluivert yang terdiri dari Alex Pastur, Danny Lenzat, dan Gerald Vandenberg. Sebanyak 75% itu menyatakan memuaskan. Tidak puas sebesar 16,7%. Lalu ketika ditanya tentang jajaran pelatih timnas, tentang asisten pelatih fisik, asisten pelatih kiper, staf medis, dan analis pertandingan, 77% itu menyatakan puas dengan alasan karena adanya peningkatan performa ataupun perubahan positif sebanyak 38%. Nah, lalu prestasi Patrick Kluivert di bawah membawa Indonesia di round 3 ini 72,4% itu menyatakan memuaskan. Kenapa puas? Ya karena paling tinggi ternyata responden kita karena strategi dan gaya bermain sebesar 56,8%. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tentang pemilihan pemain timnas oleh Patrick Kluivert di round 3, 74% ini puas dengan pilihan tim kepelatihan. Lalu mengenai komposisi pemain lokal dan pemain diaspora dalam timnas senior di round 3 agak terbelah. 45% menyatakan masih didominasi oleh pemain diaspora dan atau naturalisasi. Tapi sebagiannya juga menyatakan ya komposisinya ini sudah mulai seimbang. Lalu bagaimana dengan tingkat kepercayaan pelatih timnas Patrick Kluivert dan jajarannya di kualifikasi round 3, 75% menyatakan puas karena sudah bisa bersaing antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Selanjutnya, penilaian mengenai pemain lokal dari Liga 1 yang masuk di round 3 kemarin menyatakan puas dengan 76% karena alasan yang sama dengan yang sebelumnya, sudah mulai bisa bersaing sebesar 53% dari 76,5% tadi. Mengenai pemain diaspora, ya jawaban supporter sangat puas mungkin memuaskan dengan 79,3%, yaitu distribusi dan kualitas para pemain diaspora sebesar 85%. Lalu pemain dengan penampilan terbaik di timnas, lagi-lagi Rizky Ridho mendapatkan pilihan jawaban tertinggi dengan 17,2%, disusul Jay Ijes dan Alex Romani. Harapan supporter timnas terhadap Patrick Kluivert di kualifikasi round 4 ini cukup variatif dan cukup ketat pilihan jawaban dari para supporter, yaitu mulai memberikan kepercayaan lebih kepada pemain lokal untuk nanti di round 4. Lalu memperkuat soliditas tim antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. 28% ingin adanya tambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas senior. Ya itu sudah terjadi ya, Maulana sama Milano Jonathan udah masuk. Lalu penilaian tentang penampilan timnas senior di bawah Patrick Kluivert di round 3 pada saat kalah dari Australia 1-5 sebesar 43% ini nggak puas. Tapi saya cukup heran juga, masih ada yang puas juga dengan angka 37,2%. Nah, dari jawaban tidak puas ini lebih banyak karena hasil pertandingan. Jadi 60% itu alasan tidak puasnya itu ya karena kita kalah 1-5 lawan Australia. Lalu pertanyaan tentang penampilan tim nasional senior di bawah Patrick Kluivert menghadapi Bahrain, kita menang 1-0, 80% puas.
Nah karena ini sudah menang, jadi nggak perlu di breakdown lagi. Kenapa alasan puasnya? Karena kita sudah menang. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang kita menang 1-0 melawan China juga puas, 80,0%, selisih 0,9% dengan tadi melawan Bahrain. Kemudian hasil melawan Jepang di mana kita kalah, tidak puas 47,2%. Lagi-lagi alasan tidak puasnya itu ya karena kalah sebesar 59%. Lalu kita mencoba menanya kepada supporter yang kita interview alasan tidak puas dengan penampilan tim nasional. Sebesar 33% ini ya karena kualitas timnas kita masih berada di bawah level top Asia. Jadi kalau kita menghadapi tim-tim kuat itu kita masih sering keteteran, kita masih sering kalah. Itu penyebab paling tingginya kenapa para supporter ini tidak puas. Tapi mereka pun juga memberikan kesempatan sebetulnya kepada Patrick Kluivert untuk menetapkan komposisi tim inti di dalam kualifikasi round 3. Sebesar 25% memiliki kepercayaan lain bahwa kita ini masih kuat di kandang, tapi kalau tandang kita masih kalahan. Ya terbukti lawan Australia kita kalah, lawan Jepang pun kita kalah di kandang mereka. Alasan puas atau sangat puas terhadap timnas senior pada kualifikasi round 3 kemarin ya karena kita lolos ke round 4, itu alasan puasnya itu. Jadi itu dianggap prestasi oleh supporter kita. Yang kedua, kita masuk ke bab selanjutnya tentang persepsi, evaluasi dan keyakinan supporter Indonesia terhadap tim nasional lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertanyaannya kita coba memancing para supporter dengan kuesioner pertanyaan. Yakin nggak sih tim nasional senior di bawah Patrick Kluivert ini akan mampu lolos Piala Dunia melalui round 4? Kita bicara round 4 ya. Sebanyak 65,04% itu menyatakan yakin kita bisa langsung lolos. Nah ini betul-betul supporter nih. Pokoknya lawannya siapa pokoknya yakin aja nih dulu nih. Ciri khas supporter kan. Nah, itu alasannya kenapa? Karena adanya persiapan dan potensi tim nasional untuk terus berkembang sebanyak 63%. Nah, apakah timnas senior di bawah Patrick Kluivert ini akan mampu lolos walaupun kita berhadapan di kandang Arab? Lagi-lagi 64% masih menyatakan yakin. Walaupun kita main di mana aja, kita yakin untuk lolos ke Piala Dunia. Lalu ketika kita tanya mengenai kualitas calon lawan timnas, semua mengetahui bahwa kita akan melawan Arab dan Irak. Mereka paham bahwa calon lawan itu memiliki kualitas tim yang lebih baik daripada timnas Indonesia sebesar 53%. Tapi kalau kita merujuk ke tadi sebelumnya, tetap mereka punya keyakinan. Dan sebesar 38,9 ini menyatakan bahwa kita punya kualitas yang mampu menandingi lawan di kualifikasi round 4. Menurut supporter, mana sih yang lebih sulit untuk dihadapi ketika nanti di round 4? Sebesar 52,28% itu percaya bahwa timnas kita, timnas senior itu lebih sulit menghadapi Arab Saudi dibandingkan Irak. Walaupun dalam sejarah pertempuran kita belum pernah menang lawan Irak, sementara di round 3 kemarin kita menang imbang Arab 1 kali dan menang 1 kali di sini. Alasannya adalah karena kekuatan dan statistik lawan sebesar 79,76%. Nah, bagaimana peluang timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi di round 4? Ini sebesar 24% meyakini bahwa Arab akan menang. Sementara 60% supporter kita yakin walaupun kita main di Jeddah nanti lawan Arab, ini kita masih tetap bisa memenangkan pertandingan itu. Sementara 15,83 itu menyatakan kelihatannya nih imbang nih, sering. Nah, ketika ditanya melawan Irak, Indonesia menang 38%, Irak menang 20%, dan imbang 41%. Jadi hitung-hitungannya supporter ternyata sangat pragmatis mungkin ya. Kita menang lawan Arab, imbang lawan Irak, kita lolos ke Piala Dunia, kira-kira kayak gitulah. Ini keyakinan supporter lagi-lagi ya. Lalu harapan dari kepada timnas senior di bawah pelatih Patrick Kluivert pada round 4
yaitu lolos ke Piala Dunia melalui playoff sebesar 59%. Tapi tetap yakin akan lolos dengan berbagai skema sebesar 31%, sementara ada 9,76% yang tidak yakin bahwa timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah supporter kita yakin di bawah Patrick Kluivert ini akan mampu lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi round 4 meskipun tanpa Ole Romani yang cedera? Lagi-lagi keyakinan supporter menyatakan yakin dengan 63,15%. Jadi tanpa Ole pun mereka masih yakin kita akan lolos. Lalu apakah dengan penambahan pemain naturalisasi baru, Mauro Zisra dan 2 calon pemain baru lainnya? Ini pertanyaan sebelum Emiliano Jonathan namanya masuk ya dalam ini naturalisasi. Lagi-lagi mereka yakin dengan 63,15%. Alasannya kenapa yakin? Karena kualitas tim dan pemain yang akan main di round 4. Lalu menurut supporter, apa sih yang harus dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memenuhi harapan supporter lolos ke Piala Dunia? Kita berikan pilihan jawaban terbuka kepada mereka. Sebesar 40% itu meyakini bahwa kita perlu melakukan uji coba. Jadi timnas harus melakukan uji coba. Yang kedua, menambah pemain naturalisasi. Lalu ketika ditanya apakah supporter ini khawatir bahwa nanti di round 4 ini kita akan melawan tuan rumah Arab, mereka akan tidak netral atau melakukan kecurangan, jawabannya cukup mengejutkan, bahwa yang paling tinggi itu biasa-biasa saja ternyata 46,3%, sementara yang khawatir dan sangat khawatir kalau kita total nih ada sekitar 40% lebih. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa indikasi-indikasi kecurangan itu kemarin memang sudah muncul ya, mulai dari masalah jam pertandingan yang tadinya kita main jam 6 sore dengan hawa yang cukup panas, akhirnya setelah melakukan lobby bisa mundur jam pertandingannya. Lalu kemarin juga terjadi lagi bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan melawan Indonesia itu adalah wasit Kuwait. Nah, ketika ditanya kecurangan apa sih yang paling dikhawatirkan oleh tuan rumah Arab pada saat nanti di round 4, paling tinggi jawabannya adalah wasit berpihak kepada tuan rumah sebesar 40,71%. Dan kekhawatiran itu ternyata sudah terbukti tadi tuh, ada wasit Kuwait yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab. Kita coba menggali lebih dalam tentang supporter. Setuju atau nggak setuju ketika Patrick Kluivert dipecat sebagai pelatih timnas jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia? Ini jawabannya lagi-lagi sangat ketat. Kalau kita gabungkan antara yang tidak setuju dengan sangat tidak setuju, lalu yang setuju dengan sangat tidak setuju, itu jumlahnya bersaing ketat. Yang tidak setuju 49%, sementara yang setuju 40,31%. Alasannya mereka nggak setuju Patrick Kluivert ini dipecat ya karena ingin memberikan kesempatan dan melakukan evaluasi oleh tim pelatih. Tapi yang menarik dari pilihan jawaban terbuka supporter itu ternyata di nomor 1, teman-teman bisa lihat sendiri, mengganti kembali pelatih dengan STY itu pilihannya jawabannya sangat kecil ya, hanya 0,63%. Itu tentang tim nasional senior. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab tentang kinerja ketua umum PSSI dan kepengurusan PSSI.